Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program Belajar Kebenaran. Saudara yang merasa diberkati oleh pelajaran ini, maka saya berharap Anda boleh share kepada teman-teman Anda dan jangan lupa juga untuk subscribe daripada channel YouTube ini. Tatkala ada program-program yang baru yang ditayangkan, saudara akan menerimanya. Dan saya percaya sebagaimana firman Tuhan berkata, tatkala kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi yang bisa memerdekakan kehidupan kita itu adalah firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar tentang kemerdekaan dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Saudara tahu, pelajaran ini sengaja diketengahkan kepada kita semua dalam rangka bulan Agustus 2026 ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun. Seharusnya kemerdekaan itu bukan sekedar kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing, tetapi kemerdekaan yang dimaksudkan adalah kemerdekaan dalam segala perkara. Tapi pada hari ini kita tahu ada begitu banyak orang yang tidak mengalami kemerdekaan, misalnya secara ekonomi, ya, sehingga ada banyak orang yang hidup di dalam keadaan yang miskin, dalam keadaan yang kurang, dan kemiskinan itu tidak hanya bicara tentang kemiskinan secara finansial, tapi ada kemiskinan karakter, kemiskinan yang lainnya. Saya tidak ingin bicara soal politik, saya tidak ingin bicara tentang keadaan masyarakat secara duniawi, tapi saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya bicara dari sisi kerohanian. Penyebab dari semua persoalan dalam hidup manusia bukan karena kita miskin, bukan karena kita punya penyakit yang parah. Seperti selalu saya utarakan bahwa persoalan hidup manusia itu adalah dosa. Dan dosa tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan apapun juga. Kenapa? Karena kita manusia berdosa. Dan sebagaimana kita ketahui, orang berdosa tidak bisa menolong orang berdosa. Ungkapan Alkitab, orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Kita berada di dalam kubangan atau lautan yang sama. Kita sama-sama tenggelam dalam dosa. Jangankan menolong orang lain, menolong diri kita pun kita tidak mampu. Itu sebabnya Allah datang ke dalam dunia, ya, menjadi manusia, supaya saya dan saudara diselamatkan. Allah yang datang ke dalam dunia itu namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. Nah, Galatia pasal yang kelima, pasal yang pertama nanti dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-25. Ya, di dalam suratan Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara boleh membaca. Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-25, ya, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, saudara, dalam ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang terakhir, di situ
kita akan melihat sebuah pernyataan atau perikop tentang bedanya hidup menurut roh dengan hidup menurut diri kita sendiri, atau disebut dalam bahasa Alkitabnya adalah daging. Nanti kita akan membaca, tetapi sekarang saya ingin supaya kita itu betul-betul mengerti kemerdekaan yang diberikan Kristus kepada kita manusia berdosa itu bukan supaya kita sekedar bebas, artinya diampuni oleh dosa, tetapi lantas kita bebas melakukan apa saja yang kita mau. Tetapi Kristus membebaskan kita supaya kita dibebaskan dari kuasa dosa. Dan kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi tujuan pelajaran ini supaya kita menyadari bahwa sebagai seorang Kristen, bukan sekedar kita bebas dari hukuman dosa, tetapi merupakan panggilan untuk terus-menerus kita bisa mematikan kebiasaan-kebiasaan, perilaku-perilaku, karakter-karakter berdosa, sehingga kita bisa menghasilkan buah roh. Tadi saya sudah bilang, saudara-saudara, kita seringkali menerjemahkan kemerdekaan itu artinya kita bebas dari penjajahan bangsa asing yang menjadikan kita menjadi bangsa budak. Kita tidak mau diperbudak dan kita mau jadi orang yang bebas. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah merdeka di dalam kehidupan kita pribadi? Kita mungkin bebas secara hukum, tetapi belum tentu kita bebas secara batin. Contoh ya, kita seringkali berkata, saya mau berhenti marah. Tetapi kenyataannya apa? Kita seringkali tersinggung dan kemudian kita kembali meledak. Itu realitasnya. Ada orang berkata, saya mau berhenti bergosip. Tapi begitu mendengar cerita tentang orang lain, mulut kita pada akhirnya kembali ikut nimbrung, kita ikut bicara. Kita seringkali berkata, saya mau berhenti menjadi orang yang iri hati. Tapi setiap kita melihat suksesnya orang lain, hati kita menjadi panas, kita tidak bisa menerima. Itu realitas atau kenyataan hidup kita sebagai seorang percaya. Ada lagi yang berkata, saya mau berhenti hidup dalam dosa ini. Tetapi kalau mau jujur, kita berkali-kali kembali ke dalam dosa yang sama. Nah, inilah yang saya istilahkan, kita itu hidup sebagai seorang beriman, tapi masih diperbudak oleh karakter atau kebiasaan-kebiasaan buruk. Ada orang, dia lihat realitas yang tadi saya katakan, tetapi celakanya atau yang paling berbahaya pada waktu orang mengatakan begini, ya gimana lagi, memang hidup saya begini kok, memang saya orang pemarah, so what gitu loh, kadang-kadang orang berkata begitu. Saya ini memang pribadinya keras, ya saya sih baik sama orang, tapi saya gimana ya kalau ada orang menyakiti saya nggak bisa ngampuni, saya sulit sekali. Memang saya ini seorang pengkritik. Makanya banyak teman-teman saya mengatakan bahwa saya seorang kritikus. Sudah jadi orang Kristen tetapi perilakunya seperti yang dia katakan, bahkan dia tidak berusaha untuk berubah. Saya memang pribadi yang gampang tersinggung. Ya dari dulu
saya sudah begini. Statement itu atau pernyataan itu seringkali mengindikasikan bahwa orang itu pasrah gitu loh. Ya saya nggak bisa berubah, mau gimana lagi gitu. Itu realitasnya hidup saya. Tapi dengarkan, Injil berkata, di dalam Kristus kita tidak harus tetap menjadi orang yang sama. Seharusnya hidup kita tidak lagi sama, sebab Korintus mengatakan begitu kita terima Yesus, maka yang lama sudah lenyap dan sekarang kita hidup dalam hidup yang baru. Itu janji daripada Kristus. Injil berkata Kristus datang bukan hanya sekedar mengampuni dosa kita, tetapi juga untuk membebaskan saya, membebaskan saudara dari dominasi, kekuasaan, penjajahan, keterikatan dosa. Bagian pertama ini saya ingin menjelaskan bahwa Kristus itu sudah membebaskan kita. Mari kita ulang ayat yang pertama dalam Galatia pasal yang kelima. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Perhatikan frase yang Paulus katakan, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kemerdekaan Kristen itu bukan karena kekuatan kemauan kita. Dia nggak punya goodwill Pak Andreas. Dia nggak mau punya kekuatan untuk berkata tidak pada dosa. Nah seringkali kita menjadi putus asa, saya sudah punya niatan yang luar biasa tetapi kita selalu kalah. Nah itu yang saya bilang, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan daripada kemampuan kita. Dasar kemerdekaan Kristen bukanlah disiplin kita. Dan juga bukan karena kita seorang yang intelektual. Saudara bisa bayangkan, ada begitu banyak pemimpin-pemimpin dunia yang begitu hebat tetapi mereka dijatuhkan karena kasus-kasus percabulan, kasus-kasus perselingkuhan. Ada kasus daripada Raja Inggris yang dijatuhkan bukan oleh lawan yang bagaimana tetapi oleh perempuan. Anda ingat dulu Simpson yang begitu perkasa jatuh karena perempuan yang bernama Delilah. Jadi kita itu harus sadar bahwa kita itu rapuh. Hanya karena lawan jenis kita bisa dirobohkan. Kasus mantan presiden Amerika Bill Clinton jatuh karena perempuan. Jadi kalau saudara bilang orang-orang ini jatuh karena tidak punya pendidikan tinggi, mereka itu bukan hanya punya pendidikan tinggi, tapi mereka punya jabatan yang sangat tinggi berpengaruh dalam masyarakat. Toh buktinya gagal. Dasar kemerdekaan Kristen juga bukan karena karakter kita. Anda bisa bayangkan seperti Nuh. Nuh dikatakan orang benar di zamannya. Tapi satu hari dia bisa melakukan tindakan yang amoral. Dia telanjang di depan anak-anaknya. Jadi saudara, kalau Anda mengatakan bahwa kita mesti meniru orang hebat, siapa orang hebat dalam Alkitab? Alkitab itu tidak hanya menceritakan tentang kehebatan orang tanpa diberitahukan kelemahannya. Artinya apa? Manusia bagaimanapun hebatnya tetap adalah manusia yang lemah, yang membutuhkan anugerah daripada Tuhan. Ya. Dan dasar kemerdekaan Kristen bukanlah kemampuan kita untuk bisa mengendalikan diri kita. Nah loh, kalau gitu apa dong Pak? Apa yang menjadi dasar dari kemerdekaan kehidupan kita dari kebiasaan atau karakter yang buruk? Dasarnya simpel, hanya Kristus.
bukan kelima hal yang tadi saya ungkapkan, tetapi Kristus. Jadi kita tidak membebaskan diri kita sendiri. Kita tidak mampu membebaskan diri kita sendiri. Kalau hari ini kita mampu berjalan 1 tahun, kalau hari ini kita mampu berjalan 2 tahun dalam disiplin, 1 hari kita roboh. Manusia kita. Jadi bukan saya, bukan saudara, atau bukan para ahli yang bisa membebaskan kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Tetapi kabar baiknya, Kristus yang membebaskan kita. Perhatikan frase yang tadi Galatia 5 ayat yang pertama. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kabar baiknya, Kristuslah yang bekerja. Seorang bapak gereja yang bernama Martin Luther, dia berkata begini, menekankan bahwa kebebasan yang Paulus maksudkan bukan terutama kebebasan politik atau kebebasan untuk melakukan apa saja. Kebebasan itu adalah kebebasan rohani yang Kristus peroleh bagi kita. Dari murka Allah, dari dosa, dari kematian, dan dari kuasa iblis. Jadi seorang Kristen bisa saja masih memiliki pergumulan dengan dosa, tetapi ia tidak lagi harus menjadi budak dosa. Saya masih bisa jatuh, tapi saya tidak akan tinggal di dalam dosa. Ciri orang yang sudah lahir baru, dia bisa jatuh, tapi dia akan segera bangkit. Tapi orang yang belum lahir baru, dia tidak akan bangkit, dia akan tinggal di dalam dosa seraya dia berkata, ya memang itu hidup saya, memang itu kelemahan saya, ya itulah keadaan saya. Jadi dia menyerah, tidak ada perlawanan di dalam hidupnya. John Calvin coba menerjemahkan, memberikan komentar tentang Galatia 5 ayat yang ke-16. Saya coba bacakan Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah di sini Calvin menekankan bahwa orang percaya memang masih bisa mengalami serangan keinginan daging. Tetapi Calvin berkata, ia tidak lagi membiarkan dagingnya memerintah atas dirinya. Orang percaya melawan kuasa dosa melalui pimpinan Roh Kudus. Nah, ini perbedaan pentingnya. Kita bisa bergumul dalam dosa, tetapi kita bukan orang yang diperbudak oleh dosa. Orang percaya bisa jatuh, tetapi ia tidak boleh berkata, saya sudah tidak bisa berubah. Saya sudah coba berulang kali tapi selalu gagal and gagal terus. No. Kenapa? Anda bisa mengalami kemenangan karena Kristus telah membebaskan kita. Dengan kemampuan kita sendiri ditampar pipi kiri seperti perkataan Yesus, berikan pipi kanan, enggak mungkin. Jangankan ditampar, dipotong jalan aja kita marah. Kita disuruh menjadi orang yang setia sama pasangan aja kita susah. Itu sebabnya kalau Anda berjalan di dalam daging, Anda berjalan dengan kekuatan Anda sendiri, saya pastikan kita semua akan bukan hanya gagal, tapi kita lelah. Bagian kedua, kemerdekaan Kristen bukan kebebasan untuk mengikuti keinginan daging. Ayat 13, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah ini yang saya sebut namanya paradok Injil. Kita dibebaskan dari dosa bukan supaya kita bebas melakukan dosa. Kita bukan lagi menjadi budak dosa, kok kita masih suka melakukan dosa. Paradok yang kedua, kita dibebaskan dari dosa
supaya kita bebas melakukan kehendak Allah. Kebebasan yang Anda terima itu justru memotivasi, mendorong saudara untuk hidup dalam kebenarannya Allah. Anda diberikan kemampuan. Bahasa orang karismatik Pentakosta, saudara, menerima pengurapan, menerima kemampuan. Dunia berkata, saya bebas. Oh, saya boleh melakukan apa saja yang saya mau. Pertanyaannya, apakah benar-benar mereka bebas? Mereka bilang, saya bisa berhenti rokok kapan saja. Tapi kenyataannya apa? Aduh, saya kalau nggak ngerokok sebentar aja saya sudah masem mulut saya. Aduh, saya nggak bisa berhenti daripada rokok. Artinya apa? Rokok itu telah mengikat saudara. Satu hari saya pernah ketemu dengan teman-teman saya yang bekerja di BNN itu, Badan Narkotika Nasional. Bahkan salah seorang deputinya seorang jenderal bintang 1, ya. Mereka mengatakan begini kepada saya, kalau Bapak Andreas tidak mau terlibat di dalam narkoba, jangan pernah mencoba sekali saja. Begitu Anda mencoba sekali saja, Anda akan diikat. Ada banyak orang sekarang menjadi terikat, menjadi budak dosa karena katanya saya ingin coba. Kebenarannya Tuhan itu, Allah Bapa itu pernah berkata begini, Dam, jangan sekali-kali kamu mengambil buah pengetahuan baik dan jahat. Dan begitu kamu makan, kamu akan mati. Artinya apa saudara? Adam dan Hawa tidak taat. Dia makan buah itu dan buah itu mengakibatkan hidupnya terikat dengan dosa. Pelanggaran, ketidaktaatan kepada kehendak Tuhan itu justru akan menyengsarakan kita sendiri. Itu yang kita rasakan. Ya. Jadi kalau tadi dunia berkata saya bebas, jadi saya boleh melakukan apa yang saya mau, justru Injil berkata saya bebas dari dosa supaya saya dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, kita lihat peringatan daripada Bapak Gereja yang namanya Martin Luther. Luther melihat bahaya dari kebebasan Kristen itu diubah menjadi alasan untuk hidup menurut keinginan daging. Kebebasan Injil bukanlah lisensi itu apa? Surat izin untuk saudara hidup dalam keserakahan, hidup dalam kesombongan, hidup dalam keiri hatian, hidup dalam berbagai kejahatan. Maka pertanyaannya saudara-saudara, bolehkah saya melakukan ini? Bolehkah saya melakukan itu? Itu bukan pertanyaannya. Tetapi saudara mesti belajar bertanya begini, apakah tindakan ini membawa saya semakin tunduk kepada Kristus atau semakin membawa diri saya tunduk kepada keinginan daging? Nah itu pertanyaannya. Apa yang saya lakukan ini membuat saya lebih terikat dengan Tuhan atau membuat saya lebih terikat kepada keinginan nafsu saya, daging saya? Anda bisa berpikir di sini. Bagian yang ketiga, masalahnya bukanlah kebiasaan, ya, bukan hanya kebiasaan, tetapi masalahnya ini adalah daging. Perhatikan ayat 16-17 dari Galatia 5. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Saudara tahu, Paulus ini tidak sekedar mengatakan berhentilah melakukan kebiasaan buruk. Masalah kita itu jauh lebih dalam. Saudara tahu, ada peperangan di dalam diri kita antara daging kita dengan roh. Istilah daging, sak,
Ini maksudnya bukan berarti tubuh jasmani kita itu jahat. Jadi yang dimaksudkannya adalah manusia dalam keberadaannya yang berdosa, yaitu keinginan, orientasinya, dorongan hidupnya yang berpusat pada diri sendiri, pada egosentrisme, pada egois, self-center, dan melawan Allah. Itu maksudnya begitu saudara-saudara. Jadi masalah yang kita lihat, saya mudah marah, saya sombong, saya iri, saya tamak, saya sulit mengampuni, saya suka menghakimi orang, saya hidup dalam hawa nafsu, bahkan saya cinta uang, itu bukan hanya masalah kebiasaan. Di balik kebiasaan-kebiasaan tadi itu ada hati yang masih harus terus-menerus ditaklukkan kepada Kristus. Saya coba memberikan sebuah gambaran. Kalau saudara pernah menjadi seorang Kristen pertama kali dan belajar dasar kebenaran. Hati manusia itu, yang bertakhta di hati manusia seperti bangku itu, di atas bangku itu yang duduk bertakhta, itu namanya aku, ego. Nah begitu kita terima Kristus, egonya itu, akunya itu jangan dikeluarkan daripada diri kita, nanti kita jadi gila. Akunya tetap ada di dalam diri kita, tapi dia disuruh turun dari takhta hati kita. Digantikan dengan Kristus. Biarlah Kristus menguasai seluruh hidup kita. Dan kita harus belajar menyerahkan semua bagian di dalam kehidupan kita kepada Kristus. Saudara pernah ingat kalau kita punya dana rumah, itu kan ada berapa kamar ya? Katakan kita membangun rumah ada 4 kamar, 2 kamar di bawah, 2 kamar di atas. Biasanya ada orang yang menyediakan 1 kamar untuk tamu. Jadi kalau ada keluarga, ada teman kita datang di rumah kita inapkan dia di dalam 1 ruangan kamar. Terus kita bilang gini, anggaplah ini sebagai rumahmu, nikmati saja, jangan sungkan. Artinya apa? Artinya bukan saudara memberikan kebebasan pada tamu saudara masuk di kamar saudara, ngoprek-ngoprek, buka lemari Anda, cobain perhiasan, cobain baju Anda. Atau dia masuk ke kamar sebelah kamar Anda, kamar anak-anak Anda. Bukan itu maksudnya. Anggaplah rumah sendiri, lantas kita memberikan batasan, maksudnya di kamar tamu itulah kamu bebas untuk tidur, mandi, apa saja di situ. Tapi jangan masuk ke ruangan-ruangan kami. Itu kan artinya demikian. Nah, seringkali kita menganggap Kristus itu seperti tamu kita. Jadi kita batasi dalam kehidupan kita, dia hanya boleh mengambil ini saja, tapi bagian dari kehidupan kita yang lainnya masih dikuasai oleh keakuan kita. Jadi kita tidak membebaskan Kristus itu menjadi raja. Jadi Kristus itu sekedar tamu. Padahal Yesus itu bukan dia mau tinggal sebagai tamu, tapi dia mau jadi raja, dia mau jadi penguasa tunggal dalam hidup saudara. Supaya saudara tidak lagi menjadi budak, supaya saudara mengalami kemerdekaan yang sejati. Ya, ini persoalannya. Kita tidak terus-menerus menaklukkan diri kepada ketuhanan Kristus. Dan bagian yang keempat, kebiasaan-kebiasaan buruk itu menjadi perbudakan ketika daging kita diberi makan. Perhatikan ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21 dalam Galatia 5. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabokan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara melihat
daftar tadi. Perhatikan, daftar yang Paulus katakan itu bukannya soal dosa seksual. Ada juga dosa yang sering dianggap biasa di gereja ya. Yaitu apa? Kemarahan, iri hati, perselisihan, ambisi, egois, dan perpecahan. Artinya apa? Seseorang bisa aktif melayani di gereja, tetapi hidupnya masih diperbudak dengan ego. Diperbudak dengan amarah, diperbudak dengan kepahitan, diperbudak dengan kesombongan, masih bisa iri hati. Ini serius loh saudara. Itu masalah di dalam kehidupan kita. Nah sekarang kita akan akhiri pertanyaannya. Jalan keluarnya bukan sekedar berusaha lebih keras. Oh kamu gak berubah karena kamu gak disiplin, kamu gak berubah karena kamu gak berusaha. Tetapi Alkitab memberikan jalan keluarnya, berjalanlah di dalam roh. Ayat 16 Galatia 5, hiduplah oleh roh. Ini bukan roh kecil, roh besar, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah ini adalah pusat daripada apa yang saya bagikan pada saudara. Jadi Paulus tidak berkata, lawanlah daging dengan kekuatanmu sendiri. Tetapi Paulus berkata, hiduplah oleh roh. Seorang hamba Tuhan namanya Douglas Moe, dia coba menjelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa yang memungkinkan orang percaya mengalahkan daging. Karena itu fokus orang percaya bukan hanya berusaha menghapus daging, tetapi hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Maksudnya apa? Saudara jangan hanya berusaha berhenti melakukan dosa, tapi belajarlah hidup semakin dekat dengan Kristus dan saudara semakin tunduk kepada kekuatan, kepada kuasa Roh Kudus. Itu maksudnya. Ya, jadi jangan sekedar hanya berusaha berhenti melakukan dosa, tapi belajarlah hidup semakin dekat dengan Kristus, semakin tunduk kepada Roh Kudus. Kekristenan itu bukan merubah perilaku luar. Kalau dalamnya saudara tidak berubah, maka luarnya itu akan menjadi semacam monitor gitu. Akan kelihatan, Alkitab bilang dari buahnya lah kamu akan melihat apa yang ada di dalam dirinya. Orang yang suka bercabul pasti di dalam dirinya itu selalu memikirkan percabulan. Nah saya mau akhiri dengan bagian yang ke-6. Kemerdekaan membutuhkan proses mematikan daging. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Perhatikan frase telah menyalibkan. Jadi ada tindakan yang sudah terjadi karena kita bersatu dengan Kristus. Tetapi di dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, kita masih harus terus-menerus mematikan dosa. Nah inilah yang disebut di dalam kekristenan istilahnya mematikan daging, mematikan dosa. Perhatikan Roma 8 ayat 13, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi Kristus sudah membebaskan kita, tetapi kita dipanggil untuk terus mematikan dosa. Jadi jangan sekedar hanya mencabut daun, jangan hanya sekedar memotong ranting, jangan hanya sekedar memotong dahan, jangan sekedar hanya memotong, apa itu namanya? Pokoknya begitu, pohon yang besarnya itu. Tetapi saudara harus berusaha mencabut akarnya. Anda pernah bayangkan enggak seorang yang memiliki tanaman yang terus tumbuh, terus setiap kali dia muncul daun, saudara cabut. Besok lagi, tumbuh lagi, dia cabut lagi. Tetapi akarnya enggak pernah disentuh. Nah ini yang sering kali terjadi di dalam kita menangani dosa. Kita sering berkata, saya harus berhenti marah. Tapi kita enggak pernah bertanya, kenapa sih saya sering marah? Nah itu tuh. Kita cuma mengatasi apa itu namanya, tampak keluarnya saja, tetapi akarnya kita tidak pernah menyelidiki. Mungkin karena kita ego, kita ingin mengontrol, merasa diri kita selalu benar, kita tidak mau direndahkan, kita takut kehilangan kehormatan.
Begitu juga dengan kasus iri hati. Jangan hanya berkata, saya berjanji saya tidak akan pernah iri hati lagi. Coba tanyakan, kenapa sih keberhasilannya orang lain selalu mengganggu saudara? Saudara analisa. Ya, mungkin karena saya ingin tidak mau ada saingan, saya harus lebih besar daripada orang itu. Itu sebabnya Injil itu tidak hanya memperbaiki kelakuan perilaku luar, tetapi Injil itu ingin merubah hati saudara. Saya akan akhiri pelajaran ini sampai di sini karena kita nanti akan lanjut pada bulan depan. Ya, tetapi saya ingin hari ini saudara coba merefleksikan diri saudara. Apa yang tadi saya ungkapkan itu merupakan persoalan yang paling klasik dalam kehidupan kita. Saudara mungkin frustasi. Saya mau jujur, saya pernah mengalami hal-hal seperti itu dan sering kali saya putus asa. Tapi waktu saya mengerti rahasia kebenaran firman Tuhan dan saya jujur kepada Tuhan dan saya membiarkan Dia bekerja, saudara tahu, firman itu merubah dari dalam hati saya. Mari saya ajak saudara untuk tundukkan hidup saudara, tundukkan kepala saudara. Dan kita akan dengarkan pujian ini. Saudara boleh mengikuti pujian ini sambil menyanyi dengan pelan-pelan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Maukah saudara secara jujur mengakui kelemahan saudara? Jangan hanya kita mengatakan, Tuhan saya punya kelemahan. Tetapi saudara perlu belajar secara spesifik. Ya Tuhan, saya diperbudak oleh amarah. Ya Tuhan, saya ini budak daripada kesombongan. Tuhan, saya budak dari permainan game. Tuhan, saya budak daripada pornografi. Tuhan, saya menjadi budak daripada validasi. Saya butuh pengakuan orang, saya butuh pujian dari orang. Tatkala saya tidak diberikan pujian oleh orang lain terhadap apa yang saya lakukan, saya frustasi sekali dan saya marah. Dosa apa yang tersembunyi? Jangan pernah takut saudara, akui sama Tuhan. Dia pasti tolong hidup saudara. Tenangkan hati saudara, dengarkan pujian ini, hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau
takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita taruh tangan kita di dada kita, atau saudara boleh mengangkat tangan, atau saudara boleh melipat tangan. Seraya saudara berkata, Tuhan, ini aku. Aku jujur mengakui semua keterikatan hidupku pada dosa. Aku sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi aku sering dikalahkan oleh dosa. Malam ini aku mau jujur. Kalau aku sering melakukan percabulan, mungkin aku sering kali memberi makan dalam hidupku sehingga aku melakukan percabulan. Aku sering nonton pornografi. Kalau aku menjadi orang yang tidak produktif, aku menghabiskan waktuku sampai jauh malam. Mungkin aku memberi makan diriku dengan hal yang salah, yaitu aku main game tiap malam. Sehingga aku tidak bisa bangun pagi, dan aku menjadi manusia yang tidak produktif. Aku mau jujur, ini kelemahanku Tuhan. Tapi aku membiarkan Roh-Mu bekerja, dan aku tidak akan lagi memberi makan diriku dengan permainan game, dengan pornografi. Dan aku percaya hidupku dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus hidupku diubahkan. Ayo berdoa saudara, Tuhan tolong hidup saudara. Sedalam apapun kau jatuh, kalau kau berkata Tuhan tolong saya, Dia akan menolong hidup saudara. Percayalah, dosa akan memperbudak saudara, dosa akan menyengsarakan saudara, dosa akan membuat masa depanmu menjadi gelap. Tapi kalau engkau hidup dengan Kristus, engkau membiarkan firman Tuhan bekerja, engkau membiarkan Roh Kudus bekerja, engkau berdoa, engkau punya hubungan dengan saudara-saudara seiman, percayalah Tuhan bekerja merubah hidupmu saudara-saudara. Terimalah berkat Tuhan yang besar. Hamba-Mu berdoa buat setiap kami. Biarlah kuasa Roh Kudus yang luar biasa itu membebaskan kami. Firman-Mu memerdekakan kami. Tatkala kami mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah saudara, kalau program ini memberkati saudara, bagikan kepada yang lain. Dan jangan lupa, saudara juga bersaksi. Saya percaya Tuhan mengubah hidup saudara dan saudara punya masa depan yang luar biasa. Sampai berjumpa dalam bagian kedua pada bulan yang akan datang, masih di dalam mengapa saya menjadi orang Kristen yang selalu terikat dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Amin. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
ku cinta.